Sahabat Golagong, edisi kali ini saya pengen curhat, pengen cerita banyak. Ya, cerita ini sebetulnya jangankan untuk mengulanginya, mengenangnya pun aku takut. Tapi barangkali yang saya ceritakan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan bercerita panjang nih. Mungkin sebagian sudah mendengar, tapi saya rasa ini harus diulang. Kenapa? Karena sekarang saya jadi Duta Baca Indonesia dengan tagline berdaya dengan buku. Kenapa saya menggunakan tagline berdaya dengan buku? Saya ingin mengatakan kepada sahabat semua di sini yang sedang nonton bahwa saya memang bisa seperti sekarang karena buku. Jadi buku bisa memberdayakan saya. Seperti sebagian sudah tahu bahwa tangan kiri saya diamputasi usia kelas 4 SD, waktu itu mau naik ke kelas 5 tahun 74. Saat itu persis Oktober, hari perayaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak lama setelah itu ada Rumble the Jungle, kalau nggak salah, antara George Foreman lawan Muhammad Ali, yang dimenangkan oleh Muhammad Ali di Kinshasa, Zimbabwe kalau nggak salah ya, di Afrika sana. Oke, saya tidak akan membahas Muhammad Ali, tapi hari itu persis saya harus kehilangan tangan. Nah, sahabat, saat itulah Bapak menyuruh saya membaca buku, mendengarkan dongeng sebelum tidur dari emak, dan berolahraga. Jadi kemudian saya tambahi dengan nonton. Jadi 4 kegiatan itu. Pada subuh saya jogging, lari-lari di alun-alun Kota Serang. Di waktu luang kapanpun lah, anytime saya baca buku, baca majalah, apapun saya baca, mendengarkan dongeng emak di sebelum tidur, 1001 Malam, Sinbad, Popaya, Abu Nawas, Lutung Kasarung, Jakatarup, tentu Waing Kundang, Si Kancil tentu ya. Banyaklah cerita Nusantara, cerita dunia, emak perbendaharaan, dongengnya banyak. Nah, nonton kemudian menjadi semacam kegiatan wajib saya. Jadi yang paling menarik memang kenapa Allah menyuruh kita hambanya untuk membaca, yang kemudian dilanjutkan dengan menulis. Jadi saya setelah dewasa baru sadar bahwa proses membaca saya itu dari kelas 5 SD sampai mahasiswa, yang kemudian pada akhirnya bukan seberapa banyak buku yang saya baca, tapi mampu tidak saya menuliskannya. Jadi saya badminton juga punya prestasi, alhamdulillah. Jadi kegiatan badminton sama membaca buku itu pahalanya dikasih sama Allah ketika saya hidup. Badminton saya juara di Serang, juara kedua juniornya dengan yang belengan 2. Kalau se Asia Pasifik saya juaranya badminton, mengharumkan nama Indonesia ya di Jepang. Nah, pahala-pahala itu memang selagi hidup. Saya dengan beberapa teman sering berkelakar, kalau kamu pengen masuk surga, ya harus mati dulu. Kenapa kita tidak membangun surga di dunia dengan cara yang baik, tidak menyakiti orang, syukur-syukur bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Insya Allah nanti ketika kita dipanggil Allah,
semua orang akan mati. Nah, mudah-mudahan surga yang kita dambakan itu terwujud di akhirat kelak. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan di sini bahwa saya fokus di kegiatan literasi itu. Baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Waktu SMA, puisi pertama saya dimuat di majalah Hai, honornya 3.500. Dan saat itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku bangun sebuah tempat yang Ali Sadikin katakan tadi, gelanggang remaja. Dan saya tidak ingin anak-anak muda di masa depan, terutama anak-anak saya, tidak menderita seperti saya jika ingin belajar sastra, jurnalistik, dan film. Tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Bandung, ke Jogja. Jadi Jakarta yang dekat dengan Serang rupanya tidak berimbas positif dengan Serang. Jadi di kala saya muda, jarak yang dekat tidak menjadikan anak-anak muda di Banten itu terfasilitasi. Ada beberapa orang Banten yang sukses di Jakarta, misalnya ada Bing Slamet, Teguh Karya, Misbah Yusra Biran, terus siapa lagi ya, Konon Slamet Raharjo juga orang Banten. Banyak sekali orang-orang Banten yang sukses, tapi mereka tidak kembali lagi karena mereka tahu memang patriarki gitu ya. Jadi di Banten itu memang sulit. Sampai hari ini saya merasakan itu. Nah, kemudian doa saya bagaimana? Terkabulkah? Dikabulkan oleh Allah? Ya, dikabulkan. Dikabulkan. Jadi saya kuliah di Fakultas Sastra, Universitas Pajajaran, memang tidak saya selesaikan. Saya mengundurkan diri. Saya bergegas ingin menulis novel. Saya mengambil sikap, ada satu novel saya yang ini, Balada Siro, yang difilmkan Fajar Nugros. Jadi saya sedang mencari tokoh remaja dan saya memutuskan saya harus traveling. Saya ingin mengambil ruh seorang backpacker, seorang petualang. Jadi 2 tahun saya traveling mengelilingi Indonesia, dan itu tahun 85 sampai 87. Kemudian pulang tahun 88, saya menulis novel itu, dan bulan Maret tanggal 8 tahun 1988 Balada Siro dipublikasikan di majalah Hai. Setelah itu jadilah saya penulis. Nah, Gramedia menerbitkan Balada Siro yang dimuat di majalah Hai tadi menjadi novel 10 jilid. Nah, saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari kebiasaan membaca dan berolahraga. Saya rasa ini adalah pahala ya. Jadi ketika kita mengikuti perintah Allah, ya Allah juga kasih kita kecukupan ya, kenikmatan, banyak hal. Bayangkan saya berlengan 1, gelar sarjana pun saya hanya setara D3, sarjana muda. Kemudian saya bisa bekerja di perusahaan besar, Gramedia, majalah. Saya di majalah Hai sebentar, kemudian saya memilih di Warta Pramuka, tabloid Warta Pramuka, karena outdoor activity. Jadi saya bisa menyalurkan hobi saya bertualang, menuliskan feature-feature perjalanan. Jadi saya merasa bahwa ketika kita menekuni literasi atau ikro dan kolam tadi, literasi baca tulis, semuanya dimudahkan. Saya merasa menjadi mujahid, berada di depan dalam hal membudayakan, membaca dan menulis. Janji saya sama Allah saya wujudkan. Saya menikah tahun 96 dengan Tias. Kemudian kami membangun Rumah Dunia dibantu Toto Esteradi, Chris Revolta, Andi Suhud, Abdul Maulana Wahid Fahuji, Abdul Malik, Asep GP, Roni Haironi. Banyak lah anak-anak Cipta Muda Banten. Kemudian para relawan bergabung, ada Firman Venayaksa, Ibnu, Kijing, Aji Setia Karya, siapa lagi ya, Peter Tamba, Najla tuh di teater. Wah, luar biasa. Jadi saya membeli 1000 meter tanah, Rumah Dunia
dibangun di belakang rumah, lalu janji saya kepada Allah saya wujudkan di sana. Jadi anak-anak muda Banten datang ke Rumah Dunia belajar sastra, jurnalistik, dan film. Nah, mungkin semua orang sudah tahu apa itu Rumah Dunia ya. Rumah Dunia itu memindahkan dunia ke rumah lewat sastra, jurnalistik, film, seni rupa. Memindahkan dunia ke rumah. Lalu saya membuat semacam tagline, rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Memang semuanya dibangun dari honorarium menulis. Nah, Rumah Dunia menggelinding hingga sekarang. Kenapa? Sampai itu tahun 98 kami bangun di garasi, di teras, kemudian di halaman belakang. Hingga sekarang tahun 2021 bertahan. Kenapa bertahan? Karena tidak one man show. Karena memang saya dan istri dan Toto, Riz Revolta, para founding fathersnya, Andi, lalu Uji, memang meniatkan Rumah Dunia ini menjadi rumah bersama. Tidak saya namai Golagong Library, itu tujuannya itu. Kalau saya tidak ada umur, silahkan teruskan Rumah Dunia, rumah kita bersama. Dan seluruh dunia, wah, saya kalau dijejerkan dari mulai Helvitiana Rosa, Asma Nadia, Habibur Rahman, Kurnia Effendi, Gunawan Muhammad, Taufik Ismail, Bin Had, Wan Anwar almarhum, Ahmadun, siapa lagi ya? Oh, banyak lah penulis-penulis seluruh Indonesia datang ke Rumah Dunia. Kecuali yang belum datang itu Andrea Hirata sama Ahmad Fuadi sudah, Eka Kurniawan belum. Kalau penulis-penulis lain, kita ada acara Ode Kampung, pertemuan sastrawan se-Indonesia ya. Nah, yang paling menarik adalah apa yang dikatakan oleh Allah, memang betul akan aku cukupkan orang yang berjalan di jalanku. Lalu kenapa bisa bertahan? Pertama, karena memang Rumah Dunia ini base campnya jelas, alamatnya jelas, bukan abal-abal. Satu tuh. Apalagi sekarang sudah tidak lagi 1000 meter, sudah berbentuk yayasan, luasnya 3000 meter. Kemenpora pernah menyumbang 2 miliar untuk membangun sarana-prasarana. Kemdikbud apalagi. Jadi literasi kolaborasinya memang sudah dari dulu kami bangun. Kemudian tadi sekretariat, relawannya datang nyaman ke Rumah Dunia karena saya bangun mes memang di properti saya. Ya, mereka makan apa yang kami makan. Pokoknya sama-sama lah. Di angkatan sekarang nih tahun 2020 ke sini mereka sudah pada bisa mencari uang sehingga saya tidak begitu kerepotan lagi. Lalu apa? Program. Nah, ini programnya itu ada internal dan eksternal, keluar dan ke dalam. Yang keluar program-program unggulan apa? World Book Day, Ode Kampung Nasional itu ya, pesta anak, lomba-lomba tentu ya, Literasi Day, Hari Aksara Internasional, Hari Kartini, pokoknya perayaan-perayaan besar. Nah, program-program ini dibiayai dari mana? Ya dari kas Rumah Dunia, dari sumbangan relawan. Kalau ada sponsor kita terima yang tidak mengikat. Ya kadang-kala pemerintahan misalnya yang terkait perpustakaan dan Kemdikbud menitipkan kegiatannya. Pokoknya happy aja lah. Money follow program. Itu. Jadi kenapa Rumah Dunia bisa bertahan hingga sekarang? Hampir 20 tahunan, lebih 20 tahunan. Ya tadi 7 pilar Rumah Dunia yang saya canangkan. Pertama, base camp kita punya ya, atau masuk di dalamnya bentuknya yayasan. Kedua, tentu relawannya. Relawan ini tadi ya, dia merasa nyaman datang ke Rumah Dunia karena Rumah Dunia menjadi milik mereka juga. Dan mereka datang ke Rumah Dunia tahu akan mendapatkan apa, yaitu sastra, jurnalistik, film. Jadi di luar itu mereka tidak akan dapat. Nah, mereka jadi mandiri, tahu bahwa ketiga disiplin ilmu itu akan menjadikan mereka mandiri, bernilai ekonomi tinggi. Nah, apalagi koleksi bukunya untuk referensi mereka. Jadi mereka tidak bosan di Rumah Dunia.
Koleksi buku itu juga bisa di dalamnya ada film-film, pemutaran film ya, selain bedah buku dan sebagainya. Program, program ini yang eksternal dan internal. Jadi program itu ada pelatihan, bedah buku, peluncuran buku, diskusi, sifatnya keluar dan ke dalam. Yang keluar itu mengundang orang, misalnya kegiatan-kegiatan yang skalanya nasional. Hari Buku Sedunia, Pesta Anak, Hari Aksara Internasional, Hari Buku Nasional, perayaan-perayaan terutama. Nah, apalagi jejaring, publikasi, dan dana. Nah, kalau jejaring, kita udah berjejaring ke Forum Nikarpena, Forum Taman Bacaan Masyarakat, kemudian ke Fekraf, Banten, IKAPI, lembaga-lembaga masyarakat, OKP, ya tentu ke swasta ya, ke TV-TV nasional, koran daerah, media massa maksudnya ya, elektronik ataupun cetak, dan tentu ke kementerian, ke dinas-dinas instansi terkait, perpustakaan dan dinas pendidikan. Nah, itu dia jejaringnya. Kemudian publikasi. Nah, kita punya media sosial, ada media online, Instagram, Facebook, website, YouTube, Rumah Dunia TV, dan yang terakhir dana. Dana itu ya tadi dari kita ya, dari kami semua. Saya, istri, anggaran belanja rumah tangga, relawan, honorarium kalau jadi narasumber dipotong. Ada kafe, Rendezvous Cafe yang dikelola oleh Abdul Salam dan Daru, simpatisan yang tidak mengikat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dititipkan. Pokoknya happy lah. Money follow program. Begitu. Nah, ada program-program yang saya memang sengaja mengenalkan Rumah Dunia, tapi juga punya ideologi. Misi saya membudayakan baca dan tulis tadi dengan gempa literasi. Jadi saya kadang-kala bawa relawan, Anyar Panarukan, disupport oleh Yudis Juwono ya, dengan Yayasan Tunas Cendekianya, meminjamkan mobil. Wah, berapa kali tuh dengan keluarga juga, sejawa tahun 2017. Kalau Anyar Panarukan tahun 2014 dengan relawan Rumah Dunia. Wah, Jawa udah. Kalimantan juga tur Borneo gempa literasi sama Jack Alawi. Sumatera dari Lampung sampai Medan dengan keluarga. Intinya saya memang ingin agar orang-orang mau membaca kemudian menulis. Nah, saya mencontohkan diri saya bahwa saya juga selain membaca menulis. Mudah-mudahan gerakan saya dengan gempa literasi itu bisa memberi semangat kepada orang-orang bahwa memang membaca itu akan menghasilkan produk. Kalau kami produknya itu selain cara berpikir juga buku. Tahun 2020 tuh pandemi COVID-19 sampai sekarang udah mulai menurun trennya. Tahun 2021 ini, sekarang bulan Oktober, jadi hampir 2 tahun ya. Saya pernah 12 tahun di RCTI, kemudian resign. Katakanlah saya nggak punya pekerjaan, jadi saya mengandalkan tadi pelatihan, jadi narasumber, royalti buku. Tapi saya yakin pada Allah tadi akan aku cukupkan. Nah, ingat itu bulan April tuh pas puasa, saya bilang ke istri, wah ini kayaknya harus jual mobil nih, karena Balada Siroy memang naik turun ya, di syuting apa enggak gitu, dan ya karena dijual putus ya uangnya saya pakai untuk operasional. Saya bilang ke istri, kayaknya ini harus jual mobil untuk ya entah sampai kapan. Itu akhir April kalau nggak salah tahun 2020. Tiba-tiba Perpusnas menghubungi kami. Itu Tias, istri saya, sempat bilang jangan jual mobil, insya Allah harus yakin sama Allah bahwa kita ini bergerak di jalan Allah, Iqra dan Kolam, pasti ada sesuatu yang nanti akan datang. Istri saya begitu yakin. Bener, saya dapat telepon dari Perpusnas bahwa saya diamanahi jadi duta baca Indonesia, meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Wah, luar biasa itu. Bulan Mei hingga hari ini
nggak ada hentinya itu undangan-undangan. Jadi narasumber webinar, ada yang minta datang ke tempatnya, ada yang minta gratis, saya layani seperti dulu aja. Tapi memang bedanya sekarang kalau mengundang saya harus mengirimkan surat. Karena saya ini sekarang jadi agen negara, aset negara. Jadi negara lewat Perpusnas menitipkan pesan pada saya bahwa saya memang harus menjaga diri. Karena jangan sampai saya celaka, dicelakai orang. Jadi Perpusnas harus tahu siapa yang mengundang saya. Karena jika ada apa-apa, Perpusnas tahu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa. Tapi santai aja lah ya dengan saya. Dan saya sekarang mohon maaf menunjuk Tia sebagai manajer pribadi saya, supaya dia yang mengatur agendanya. Jadi jangan ragu kalau mau menghubungi saya di 08 1906 311007. Program besar saya selama jadi Duta Baca Indonesia adalah Safari Literasi, yaitu mengampanyekan budaya membaca dan menulis. Kemarin sudah kami lakukan ya, saya dengan asisten Rudi dengan Daniel Mahendra, sambil mana bukunya ya, sambil launching buku terbaru saya, Gong Smash. Kita tidak perlu ragu jika kita melakukan sesuatu di jalan Tuhan, di jalan Allah. Nah, saya beragama Islam, Iqra Qolam itu seruan Tuhan. Saya fokus di sana. Bayangkan, diamputasi tadi, bapak emak menyuruh saya berolahraga, membaca, mendengarkan dongeng, kemudian saya tambahi menonton film. Sekarang di usia saya yang sudah tidak muda lagi, tiba-tiba saya ingat tahun 2010 sampai 2015 pemerintah lewat Kemdikbud meminta saya jadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Sekarang tahun 2021 sampai 2025 Perpusnas RI meminta saya untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab, Andi Noya sebelumnya, Tantowi Yahya yang pertama sebagai Duta Baca Indonesia. Jadi Duta Baca itu tidak dilombakan, tidak harus nyetor uang, tidak harus nge-like gitu ya, menyebarkan link WA, link YouTube misalnya, atau link Instagram, tidak. Itu kepercayaan saja. Jadi saya kalau panjang umur, Perpusnas tetap percaya pada saya. Tahun 2025 selesai saya sebagai Duta Baca. Silahkan, saya ini tidak sempurna, saya ini banyak kekurangannya. Kalianlah sekarang yang menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan saya. Siapkan dari sekarang, banyak baca buku dan menulis. Terima kasih sudah menyimak tayangan video saya yang panjang ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Jadi seberapa banyak Anda membaca buku tidak penting kalau tidak menuliskannya. Pramudia pernah bilang, jika kamu ingin mengenal dunia, bacalah. Tapi jika ingin dikenal dunia, menulislah. Karena jika tidak menulis, Anda akan dilibas oleh peradaban, oleh zaman. Saya Golagong, pendiri Rumah Dunia, Duta Baca Indonesia, berdaya dengan buku. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.